sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak didik Ibu? Semoga dimanapun kita semuanya berada tetap sehat, jauh dari COVID-19 dan tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan mulai proses pembelajaran kami. Tuhan berkati, semoga ilmu yang kami terima hari ini sangat bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita mengkaji lebih dalam, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa-siswi Ibu mampu untuk menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mampu untuk meneladani perjuangan para tokoh proklamasi. Materi hari ini berbicara tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Peristiwa ini berawal ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Akibat peristiwa pengumuman itu membuat Jepang menyerah kepada sekutu tepat pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu, membuat Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Hal ini coba dimanfaatkan oleh para pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Yang ketiga, perumusan naskah teks proklamasi. Setelah golongan tua dan golongan muda mencapai kesepakatan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, segera mereka kembali ke Jakarta di kediaman Laksamana Maeda, dan disitulah dirumuskan naskah teks proklamasi. Ada 3 tokoh negara yang merumuskan naskah teks proklamasi. Yang pertama, Bung Karno, yang kedua Ahmad Subarjo, dan yang ketiga Bung Hatta. Ini merupakan teks proklamasi yang asli. Setelah melalui beberapa perubahan, kemudian diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan ini merupakan naskah teks proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, proklamasi berkumandang. Setelah naskah teks proklamasi selesai dirumuskan, kemudian disepakatilah pelaksanaan upacara bersejarah itu dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di depan rumah Insinyur Soekarno tepat pada pukul 10 pagi. Dalam pelaksanaannya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Horas, horas, merdeka!